Shalom, selamat datang di dalam Pendaki, pendalaman Alkitab online yang dilakukan secara online lewat media Zoom. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti, mungkin lewat channel YouTube, selamat datang juga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat bergabung dengan kami. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tetap bertumbuh di masa sulit. Terambil dari Kolose 2 ayat ke-6 sampai dengan 7. Pendaki hari ini dilayani oleh Pendeta Lukman Halim. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hendak untuk ikut online bersama di setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan selesai lewat Zoom, untuk meeting ID tertera pada layar yaitu 97978499068 dengan passcode adalah Pendaki. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Kita bisa saling bercerita, saling bertukar pikiran untuk memiliki pemahaman yang semakin mendalam. Seperti dengan Pendaki, pendalaman Alkitab ini membantu kita untuk terus bertumbuh setiap harinya. Tanpa menunggu lagi, kita akan bersama-sama memulai Pendaki malam hari ini. Mari kesediaan Pendeta Lukman untuk mengawali di dalam doa. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa sebelum kita bersama pada malam ini. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kembali dapat bersama-sama berkumpul secara virtual dalam Pendaki. Kami akan belajar bersama, saling melengkapi dan juga menguatkan supaya kami semakin bertumbuh dan juga menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang berjumpa dengan kami. Berkatilah kami sudah hadir, supaya kami dapat berbagi cerita dan berbagi berkat, dan yang tidak bisa hadir dan Tuhan juga berkati mereka dalam cinta Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu dalam persekutuan kami di Pendaki ini dari awal sampai akhirnya. Berkatilah persekutuan kami dengan penuh sukacita. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tentang pertumbuhan rohani. Pak Hero mungkin mau menyampaikan atau yang lain? Oh ya, boleh. Selamat malam semuanya. Malam. Sharing sedikit 1-2 menit mengenai apa yang ada di benak kita tentang pertumbuhan rohani. Saya cerita sedikit. Pernah saya dan Nike keluar kota. Saya kan senang tanam-tanam bunga walaupun halamannya tidak luas, tapi dari kecil sudah senang dengan menanam itu. Kemudian kami keluar kota berapa hari. Nah, pulang-pulang itu ada beberapa tanaman sudah layu. Waduh, hampir mati. Kemudian saya
itu lagi, rawat lagi, akhirnya bisa tumbuh lagi. Nah, mungkin seperti itu pertumbuhan rohani kita menurut saya. Jadi perlu dirawat, disirami setiap hari, setiap saat, jangan cuma seminggu sekali, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi mungkin seperti tumbuhan itu, kalau kita tidak merawat, maka dia akan layu atau mati. Nah, kira-kira pertumbuhan rohani saya khususnya ya seperti itu, harus dirawat dan harus terus-menerus. Kira-kira begitu Pak Luki. Oke, terima kasih Pak Hero. Jadi yang di benak Pak Hero ketika membahas pertumbuhan rohani itu sesuatu yang harus dirawat, yang nggak bisa sewaktu-waktu tapi tiap waktu, begitu ya. Sesuatu yang perlu dirawat, dipelihara dengan baik. Oke, satu lagi yang mungkin yang bisa membagikan ceritanya, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika membahas tentang pertumbuhan rohani. Silakan Pak Suryo. Ya, Pak Suryo. Pertumbuhan rohani ya proses di mana kita semakin seperti Kristus, Pak. Tapi ya melalui step-step itu namanya prosesnya di situ, Pak, pertumbuhannya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Jadi yang di benak Pak Suryo ketika membahas tentang rohani ada satu kata menarik, yaitu proses, ya, proses yang punya tujuan, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau gitu, mengapa kita ini harus bertumbuh secara rohani, khususnya sebagai orang Kristen? Jadi mari Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu masing-masing, kenapa sih kita harus bertumbuh secara rohani sebagai orang Kristen di sepanjang kehidupan kita? Mari silakan 1-2 orang yang bisa membagikan ceritanya. Mengapa kita harus bertumbuh secara rohani? Bung Hero tuh bisa jawab. Kalau nyambung dari Bung Hero tadi itu Pak ya, kalau nggak dirawat akan mati ya, akan lesu dan layu. Tangga Bung Hero. yang lain. Ya, Bu Vita, apa kita harus bertumbuh secara rohani? Menurut saya sih seperti pertumbuhan jasmani, dari bayi bertumbuh sampai dewasa tua, begitu juga rohani kita ya, dari jadi rohani kita juga harus bertumbuh. Rohani kita tidak berhenti di satu titik, tidak stagnan seperti itu, tetapi harus bertumbuh ke arah yang positif. Itu pertumbuhan itu dengan berjalannya waktu, berjalannya usia, seharusnya rohani kita semakin ikut bertumbuh juga. Oke, terima kasih Bu. Sesuatu yang memang harus kita alami seperti tubuh kita Bu ya, yang terus bertumbuh, membutuhkan asupan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sudah hampir setahun ya, kalau kita boleh berpikir, sudah hampir setahun kita menjalani masa yang sulit, masa yang membingungkan, juga masa yang tidak menentu karena penyebaran virus COVID-19 yang masih terjadi, bahkan meningkat sampai hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membagikan pengalaman kita semua. Nah, bagaimana gambaran pertumbuhan rohani Bapak Ibu atau kita semua ketika menjalani masa sulit karena pandemi ini. Nah, apakah Bapak Ibu makin tekun berdoa enggak? Meskipun ibadahnya yang berusia lanjut ya semuanya online. Makin tekun beribadah enggak?
apakah selama pandemi ini, selama hampir setahun ini kita makin bersabar dan makin mudah mengampuni? Apakah kita makin peka terhadap kebutuhan orang lain, kita makin peduli dan juga makin banyak mengasihi orang-orang yang bersama dengan kita? Apakah kita makin berduka terhadap dosa kita? Jadi mungkin Bapak Ibu, satu dua orang bisa membagikan ceritanya bagaimana pertumbuhan rohani Bapak Ibu selama masa pandemi ini. Apakah makin tekun atau makin malas? Apakah makin suka marah, makin suka dengki atau makin mudah mengampuni? Apakah makin egois atau makin suka mengasihi? Apakah mengalami pertumbuhan atau malah semakin merosot seperti itu? Silakan mungkin Bapak Ibu bisa membagikan. Di sini ada Pak Thomas ya, yang memang hampir setahun ini nggak ibadah onsite Pak ya, meskipun kita ada pernah ibadah onsite ya Pak Thomas ya. Pak Thomas seperti full ya ibadah online ya, dari awal kita ibadah online sampai sekarang ya. Jadi waktu ibadah onsite tidak datang ya Pak ya. Iya. Ya mungkin Pak Thomas bisa membagikan gitu bagaimana gambaran pertemuan rohani Pak Thomas ketika selama hampir setahun ini, apakah tetap makin semangat beribadah, makin tekun berdoa, atau karena ada pandemi nggak bisa ke gereja, atau apa yang Pak Thomas rasakan sama Ibu? Ya, secara pribadi kami berdua menyadari Pak bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, apa sih yang bisa kita andalkan? Tidak ada. Selain satu, yaitu hanya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, supaya kita mendapatkan kekuatan, kita harus semakin dekat dengan sumber kekuatan dan sumber penghiburan, yaitu di dalam Kristus. Dan itu yang selalu saya tekankan kepada anak, menantu, dan cucu-cucu kami, ya, di tengah keadaan yang sulit ini, ya, yang berdampak pada berbagai bidang, khususnya ke bidang ekonomi, itu saya selalu mendorong kepada anak menantu saya, kami, untuk tetap bertahan di dalam iman. Justru makin dekat kepada Tuhan. Saat ini kita tidak pernah tahu gambaran kapan COVID ini berakhir, walaupun ada satu penghiburan dengan adanya vaksin. Tapi kan belum tentu dengan vaksin itu COVID-nya kemudian tidak demikian. Ya. Jadi bagi justru keadaan seperti inilah yang kemudian menyadari tidak ada yang dapat kami andalkan selain Tuhan. Sebagai contoh, banyak orang-orang kaya yang juga ternyata tidak luput kena COVID-19. Banyak pejabat-pejabat mulai wali kota, bupati, anggota DPR, gubernur. Kalau kita lihat juga sampai ke luar negeri, ada presiden, ya, pangeran, yang semuanya juga kena COVID-19. Jadi tidak jaminan kalau kita punya kedudukan, punya kekayaan yang begitu besar, kemudian kita luput dari pandemi ini. Maka satu-satunya jalan menurut saya adalah ya, kita makin tekun berdoa, makin belajar bersabar, ya, makin peka terhadap Tuhan dan juga peka terhadap sesama. Dan kita di saat pandemi seperti inilah, banyak waktu yang Tuhan berikan melalui pandemi ini supaya kita makin introspeksi. Ini bagi saya pribadi, selama setahun kan sama sekali tidak melayani. Ya. Maka saya pernah katakan pada Pak Mungki, harapan saya keadaan menjadi normal dan saya akan bisa melayani Tuhan lagi seperti normal beberapa waktu yang lalu. Demikian Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak Thomas, sharingnya sungguh indah ya. Jadi patut kita contoh dari kehidupan Pak Thomas, meskipun di tengah-tengah masa pandemi nggak bisa ibadah secara online, nggak bisa onsite, nggak bisa melayani, tetap bisa mengalami kepekaan dengan Tuhan, dengan orang lain, tetap beribadah, kuncinya adalah tetap bergantung bersandar pada Tuhan. Justru semakin bersandar dan bergantung sama Tuhan. Terima kasih Pak Thomas buat sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu, 1-2 orang yang mungkin bisa membagikan gambaran keadaan pertumbuhan rohani Bapak Ibu di masa sulit karena pandemi ini. Jadi yang hampir sudah setahun ya kita
pergumulkan bersama-sama dan juga jalani. Dari Yohanes mungkin Nyonyo, dari Jakarta, Tangerang ya, Jakarta ya, jauh-jauh ya. Iya kok. Ya, Nyonyo coba. Kalau saya di pribadi selama setahun ini karena ini ya kebetulan di kantor juga WFH terus dari awal. Jadi sekarang sih setiap pagi jadi kayak ikut ibadah gitu. Ada praise and worship di suatu gereja itu saya ikut gitu. Jadi makin apa ya? Makin banyak memberi waktu untuk renungan, baca Alkitab, memuji Tuhan gitu aja sih selama setahun ini gitu daripada sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke. Oke, terima kasih sharingnya buat Pak Nyonyo ya, Yohanes ya, sungguh indah ya. Jadi dia melihat sebuah kesempatan justru semakin bisa lebih banyak beribadah dan juga membaca Alkitab dan juga semakin menikmati persekutuan dengan Tuhan di banyak waktu di masa sulit atau karena pandemi ini. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya apa sih bertumbuh itu yang kita bahas mengenai pertumbuhan rohani? Bertumbuh itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sedang berkembang, bertambah besar atau sempurna, sesuatu yang timbul atau hidup, terjadi perubahan yang semakin baik. Jadi pertumbuhan yang kita masukkan di sini merupakan pertumbuhan yang semakin baik atau berdampak baik, bukan semakin merosot atau berdampak buruk. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita definisikan mengenai bertumbuh secara rohani? Sederhana, bertumbuh rohani itu berarti kita ini terus berproses, berjalan bersama Kristus. Kita setiap hari membangun sebuah gaya hidup yang semakin serupa dengan Kristus, dan kita pun makin hari makin bertindak seturut dengan kehendak Kristus. Ya, puji Tuhan, dari semua sharing Bapak Ibu dari awal sampai tadi ini, semuanya boleh dibilang terus-menerus belajar bertumbuh secara rohani. Dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu semua yang mungkin belum sempat sharing, juga terus-menerus bertumbuh secara rohani. Kita tiap hari belajar bergantung sama Tuhan, meskipun kita nggak berjumpa, tetap saling memperhatikan dan juga mendoakan, dan juga tetap jadi berkat bagi keluarga kita, dan selalu bertindak seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, hal inilah yang juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, Paulus bilang, kamu ini telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tadi Bapak Ibu yang sharing sudah mengingatkan ini, bahwa pertumbuhan itu seumur hidup kita, sebuah proses yang tidak bisa berhenti, tapi terus-menerus terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan melihat secara sekilas, secara sederhana, apa sih yang disampaikan Paulus ini kepada jemaat di Kolose. Kenapa dia menekankan tentang bagaimana jemaat itu terus berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Nah, surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada dalam penjara. Dan memang yang menyampaikan surat ini adalah Titus dalam pasal 4 ayat yang ke-7. Nah, ini ada hal yang menarik yang kita bisa pelajari, bahwa Paulus dalam keadaan sulit ketika dalam keadaan di penjara, tertawan, dia tetap bisa bertumbuh, bahkan juga memperhatikan jemaat di Kolose yang sedang mempunyai pergumulan. Dalam keadaan yang tidak mudah, Paulus tetap memusatkan perhatiannya kepada Tuhan, sehingga dia tetap mampu melayani jemaat Kolose meskipun dia nggak bisa hadir, tapi dia hadir dalam surat yang dia tulis. Nah, apa yang ditulis oleh Paulus merupakan berita yang disampaikan oleh Epafras. Epafras menyampaikan kepada Paulus tentang kehidupan jemaat di Kolose dan situasi yang sedang mereka hadapi. Makanya kalau kita membaca di pasal pertama,
bagaimana Paulus memuji teladan tindakan iman atau tindakan cinta yang telah ditunjukkan oleh jemaat Kolose. Dan itu disampaikan dengan jelas oleh Epafras kepada Paulus, bahwa jemaat ini merupakan jemaat yang bertumbuh secara rohani. Buktinya mereka itu sungguh saling mengasihi dan bertindak dengan penuh cinta, melakukan pekerjaan baik. Jadi jemaat ini bukan cuma aktif rohani, tapi juga sehat rohani. Nah, tetapi ada satu hal yang membuat Paulus segera tulis surat, yaitu di mana surat ini ditulis karena sebagai respon munculnya ajaran-ajaran palsu yang mengancam kehidupan jemaat Kolose, baik waktu itu apalagi waktu-waktu ke depan. Makanya di ayat 8 di pasal 2 Paulus bilang, berhati-hatilah, jagalah baik-baik supaya jangan seorang pun menawan kamu dengan tipu daya filsafatnya yang kosong dan tidak berguna. Jadi Paulus sangat menekankan bagaimana jemaat ini bisa tetap terus-menerus bertumbuh karena bahayanya ajaran-ajaran palsu yang bisa mengancam kehidupan rohani mereka. Jadi bukan cuma mengganggu atau merusak, tapi bisa mengancam. Jadi boleh kita bilang Paulus menuliskan surat ini dan dia menyampaikan di pasal 2 ayat 6 sampai 7, bahasa gampangnya adalah Paulus menasihati supaya jemaat Kolose ini bukan cuma tinggal dalam anugerah Tuhan, tapi terus-menerus bertumbuh dalam anugerah itu. Jadi biasanya orang kalau jadi Kristen diselamatkan oleh anugerah, maka stop di sana. Aku sudah dibaptis, sudah percaya Yesus, maka sudahlah cukup semua itu. Nah, Paulus bilang kepada jemaat Kolose nggak cukup. Setelah kita pun percaya sama Tuhan, kita tetap harus tinggal dalam anugerah itu. Bahkan terus-menerus bertumbuh dalam anugerah itu. Jangan cuma hanya diselamatkan lalu berhenti, tapi harus terus-menerus tinggal dan bertumbuh dalam anugerah itu. Jadi Paulus ingin bilang dan mengajak jemaat Kolose supaya mereka tetap membuat kemajuan dalam kehidupan rohani mereka. Jadi meskipun mereka merupakan jemaat yang sedang bertumbuh rohani, nah, Paulus menasihati supaya mereka terus-menerus membuat kemajuan rohani, tetap kuat, tetap mapan rohani mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka mapan rohani, mereka itu tetap kokoh dan teguh dalam Kristus. Nah, sehingga mereka tetap bisa berbuah benar di masa sulit apapun, termasuk di tengah ancaman yang mereka hadapi. Jadi Paulus bilang supaya mereka nggak stagnan, ya tadi itu ya, tidak berhenti, juga tidak malas, tapi tetap tekun, terus-menerus hidup berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah digoyahkan oleh berbagai situasi termasuk ancaman dari ajaran-ajaran palsu itu. Nah, kira-kira inilah yang merupakan penjelasan singkat tentang tujuan Paulus menyampaikan supaya jemaat Kolose itu terus bertumbuh secara rohani. Nah, mari kita melihat bagaimana rahasia yang disampaikan oleh Paulus. Nah, dalam terjemahan mendekati sedunia mengatakan begini, kamu sudah menerima Yesus Kristus. Jadi Paulus mengawali pasal 2 ayat 6 ini dengan bilang bahwa kalau kita ini sudah menerima Yesus, orang yang beriman pada Kristus, orang yang mempercayakan hidup kita pada Kristus, kita ini harus hidup dalam Kristus. Kita harus bertumbuh dalam Kristus di sepanjang kehidupan kita. Maka Paulus mengatakan, karena itu, kalau kamu menjadi orang Kristen, hendaklah setiap hari terus-menerus kamu tetap hidup bersatu dengan Kristus. Nah, yang menarik, tetap di sini itu berarti tetap berjalan bersama Kristus. Artinya, waktu kita beriman pada Kristus itu nggak berhenti, tapi kita harus melanjutkan perjalanan itu bersama dengan Kristus. Ya, dengan bertumbuh secara rohani, tadi itu, dengan belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan, hidup sesuai dengan kehendak Dia, dan tetap bersandar dan berjalan mengikut Tuhan. Dan Paulus juga mengatakan, kalau kita sudah jadi percaya pada Tuhan, kita bukan cuma harus hendaklah tetap bersatu, tapi juga hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Dan bangunlah hidupmu itu
bersama dengan Kristus sebagai dasarnya. Jadi Paulus bilang, meskipun kita telah menjadi orang Kristen, kita harus menanamkan kuat langkah kita di dalam Kristus. Kalau Yohanes menggambarkannya itu seperti ranting dengan pokok anggur yang benar. Jadi kalau dalam seri 4 Thomas menggambarkan bahwa kita ini nggak bisa lepas dari Tuhan. Kita tetap harus hidup bersandar dan bergantung pada Tuhan. Dan kata Paulus itulah yang membuat kita bertumbuh secara rohani. Kalau tetap kita berjalan bersama Kristus dan tetap hidup berakar, menanamkan dengan kuat hidup kita dengan Kristus. Dan ketiga, kata Paulus, hendaklah kita juga ini teguh dalam iman sebagaimana yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi Paulus mengajarkan supaya jemaat Kolose dan setiap kita ini terus bertumbuh dengan cara bagaimana? Dengan cara bukan cuma hidup beriman, tapi teguh dalam iman kita. Kalau Yakobus menggambarkan bahwa kita membuktikan, menyatakan iman kita dalam perbuatan kita sesuai dengan teladan Kristus, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi orang yang teguh dalam iman itu bukan cuma dia nggak gampang khawatir, bukan cuma dia nggak gampang dalam ketakutan, tapi dia juga teguh melakukan yang benar dalam perkataannya, dalam perbuatan hidupnya sehari-hari. Dan Paulus mengatakan rahasia keempat adalah kalau kita bertumbuh secara rohani, kita bukan cuma harus tetap dalam Kristus, berakar dalam Dia, teguh dalam iman, tapi juga hendaklah hati kita selalu penuh dengan rasa syukur. Nah, ini menarik ya. Yang keempat adalah hendaklah tiap hari hatimu itu penuh dengan rasa syukur. Kalau kita mengingat pendaki minggu lalu ya, yang sangat indah sekali ayatnya, betul kita ini hanya bisa beria-ria hati kita dalam Tuhan kalau kita itu sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan. Nah, hati kita ini kalau penuh dengan ungkapan syukur, berarti hati kita ini selalu mengingat akan Tuhan. Nah, kalau kita bersungut-sungut, berarti yang kita ingat adalah tentang hal yang kita alami atau dengan diri kita. Tetapi orang yang hatinya berlimpah syukur itu, dia selalu mengingat akan Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, tetap dia bisa bersuka cita, beria-ria hatinya, karena Tuhan itu menjadi kekuatan dan pengharapan hidupnya. Jadi inilah rahasia yang disampaikan Paulus, yang merupakan nasihatnya, dan juga berlaku buat kita, supaya kita tak bisa bertumbuh secara rohani. Ya, semua orang yang menerima Tuhan Yesus, harus pertama tetap hidup bersatu dengan Dia, berjalan bersama Kristus. Kedua, tetap berakar, membangun hidup kita, tetap dengan menjadikan Tuhan sebagai dasar hal yang terutama dalam kehidupan kita. Ketiga, tetap teguh dalam iman yang diajarkan kepada kita. Dan keempat, tetap kita mempunyai hati yang penuh dengan rasa syukur setiap hari. Ya, hendaklah ini dalam bahasa Inggrisnya present tense, setiap hari terus-menerus kita harus lakukan. Nah, ini ada hal yang menarik Bapak Ibu. Jadi orang itu bisa bertumbuh karena dia mempunyai akar yang kuat, yaitu akarnya yang tertanam kuat dalam Kristus, sehingga dia nggak mudah diombang-ambingkan oleh badai persoalan atau apapun yang dialami. Tadi Bapak Ibu sharing yang sangat indah ya, bahwa meskipun masa sulit tetap bisa punya banyak waktu berdoa, beribadah, tetap peduli kepada orang lain, menikmati cinta kasih bersama keluarga. Nah, semua itu tetap bisa terjadi dalam keadaan sulit karena Bapak Ibu itu hidup berakar dalam Kristus. Nah, ketika akarnya semakin kuat, kita pun akan semakin bertumbuh kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Nah, karena kita punya akar yang kuat dan kita bertumbuh makin kokoh, akibatnya adalah hidup kita ini menghasilkan buah yang baik, buah yang menyatakan pekerjaan baik. Jadi singkatnya Paulus ingin bilang kepada jemaat Kolose dan setiap kita, mari kita bersama-sama terus bertumbuh secara rohani, berjalan bersama Tuhan, tetap berakar, membangun hidup kita dengan Kristus, tetap teguh dalam iman, dan selalu hati yang berlimpah syukur. Supaya apa? Supaya kita itu bisa bukan cuma kokoh, bukan cuma teguh,
tapi bisa mengantisipasi segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti jemaat Kolose. Jadi Paulus bilang ketika mereka ini bertumbuh semakin kuat, maka mereka bukan hanya tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat itu, tapi mereka pun bisa mengantisipasi dengan tetap hidup berakar dalam pengajaran yang benar di dalam Kristus. Nah, inilah proses yang perlu saya alami, juga Bapak Ibu semua alami sebagai orang-orang yang telah menerima dalam Kristus. Dan ini merupakan boleh dibilang kunci atau prinsip dasar supaya kita ini bisa bertumbuh secara rohani terus-menerus. Jadi sama seperti jemaat Kolose, bukan mereka belum bertumbuh, mereka sudah bertumbuh secara rohani. Maka Paulus memuji mereka di pasal 1. Tapi Paulus mengingatkan mereka supaya terus-menerus mengalami kemajuan rohani dengan menyampaikan 4 prinsip dasar ini supaya mereka terus bertumbuh. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana sih grafik pertumbuhan yang sehat itu? Kalau semua orang Kristen itu bertumbuh, maka bagaimana grafik pertumbuhan yang sehat? Nah, grafik pertama paling umum adalah ketika orang pertama kali menjadi Kristen, dia sangat semangat sekali ikut Tuhan. Dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut persekutuan, karena semangatnya itu lagi menggembor-gembor, baru pertama-tamanya ikut Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu kalau mengingat pertama kali jadi orang Kristen, semangatnya mungkin bukan 45 ya, tapi bisa lebih dari itu. Nah, sayangnya lama-kelamaan jadi orang Kristen membuat kehidupan rohani jadi datar Bapak Ibu. Mulai jadi rutinitas gitu ya. Belum lagi kalau mulai mengalami kejenuhan, kekeringan rohani, suam-suam kuku, atau tadi kata Bu Vita stagnan gitu ya, mulai berhenti pertumbuhan rohaninya. Nah, kalau ini tinggal 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kita ini belajar makin bertumbuh, atau kita membiarkan kita makin merosot pertumbuhan rohani kita. Kalau gambarnya seperti gambaran disampaikan oleh Pak Hero. Ketika keluar kota, pulang tanamannya itu udah mulai layu, begitu ya, karena nggak dirawat, nggak disiram. Nah, ketika Pak Hero pulang, dia melihat tanamannya ini mulai layu. Tinggal 2 pilihannya. Pak Hero membiarkan tanamannya begitu saja sampai akhirnya layu dan mati, atau Pak Hero mulai kembali lagi merawat, memberi pupuk, dan memberikan asupan air yang secukupnya. Dan Pak Hero memilih untuk tetap merawat tanaman itu dan dia kembali hidup seperti sedia kala. Nah, jadi tinggal 2 kemungkinan itu gambarannya. Nah, tentu ini bukan grafik yang kita harus perjuangkan Bapak Ibu. Nah, grafik yang kedua adalah grafik yang paling keren Bapak Ibu ya. Grafik di mana kita terus-menerus semakin menanjak dan semakin naik. Apapun yang kita hadapi, kita ini nggak pernah mengalami pergumulan tentang pertumbuhan rohani kita. Nah, ini pun grafik yang menurut saya terlalu sempurna, begitu, dan terlalu berangan-angan. Ya, karena kita meskipun jadi orang Kristen, tetap kita menghadapi tantangan dan juga masalah dan juga pergumulan yang bukan hanya bisa membuat kita jatuh dalam dosa, tapi juga bisa membuat kita mengalami kejenuhan rohani dan juga mungkin mengalami kemerosotan rohani di titik tertentu dikala kita mengalami pergumulan yang berat. Jadi tentu ini bukan grafik juga yang perlu kita perjuangkan. Nah, lawannya adalah grafik yang kebangetan Bapak Ibu ya, di mana jadi Kristen sampai akhir hidupnya jadi orang Kristen semakin hari semakin menurun ya. Nah, tentu kalau ada orang Kristen seperti ini kita pertanyakan, dia sungguh-sungguh nggak beriman pada Tuhan, dia sungguh-sungguh nggak percaya pada Tuhan dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Nah, grafik yang paling laris Bapak Ibu adalah seperti denyut jantung ya, kalau gambaran jantung kita, yaitu naik turun begitu. Ya, orang bilang hidup ini dinamis, penuh dengan lika-liku, ada kalanya kita mengalami senang, ada kalanya kita mengalami susah. Dan sangat wajar kalau kita dalam keadaan senang, kita bisa naik, dalam keadaan kita mengalami pergumulan buruk, kita bisa mengalami penurunan atau kemerosotan. Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan grafik ini baik-baik, grafik ini nggak menggambarkan pertumbuhan rohani yang baik sebenarnya, tapi sebuah penurunan. Jadi banyak orang Kristen juga seperti ini. Ketika dia dalam keadaan sehat, grafik pertumbuhannya begitu naik. Tapi ketika dia mengalami pergumulan sakit,
dia kecewa sama Tuhan, dia mengalami penurunan. Tetapi ketika dia sembuh, dia nggak bertumbuh sebaik sebelum dia sakit, Bapak Ibu. Jadi meskipun pertumbuhan rohaninya jatuh bangun, tapi grafik titik awal sama titik akhir itu mengalami namanya penurunan. Nah, kalau begitu bagaimana grafik kita yang paling perjuangkan, yang paling kita harus lakukan? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang kita ini jatuh bangun, kita kadang kalah di atas, di bawah, dikala kita mengalami suka, kita bertumbuh begitu pesat, dikala kita mengalami duka, kita merosot karena kita hidup dalam keduka cita itu. Tapi dalam duka cita itu akhirnya Tuhan membentuk kita, mendewasakan kita, dan kita bertumbuh menjadi jauh lebih baik dari sebelum kita mengalami duka. Melihat bahwa grafiknya ini semakin pertumbuhan rohani yang sehat, Bapak Ibu, yang perlu perjuangan kita di sepanjang kehidupan kita. Kita semua, saya bisa jatuh Bapak Ibu, tapi kita harus bangkit menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada yang seperti anak tangga. Jadi waktu kita mulai jadi Kristen, dia mulai melangkah anak tangga pertama, kedua, mulai melayani anak ketiga, mulai semakin tekun baca Alkitab, tekun beribadah, akhirnya dia naik ke tangga yang ketujuh. Nah, di tangga yang ketujuh itu dia mengalami pergumulan nih. Tiba-tiba usahanya mengalami bangkrut gitu ya, kesusahan ekonomi. Dan dia kehilangan pekerjaan. Dia mulai frustasi, mulai stres, dia kecewa kepada Tuhan, dia mungkin marah kepada Tuhan. Nah, di titik itu dia jatuh, turun ke anak tangga yang kelima. Ya, dia mengalami sebuah kemerosotan rohani. Tetapi karena dia tetap mencari Tuhan, dia tetap berakar sama Tuhan, akhirnya pergumulan itu membuat dia semakin bertumbuh menjadi lebih baik di tangga sebelumnya. Dan ketika dia melewati pergumulan itu, dia naik ke anak tangga yang ke-8. Jauh lebih tinggi, satu anak tangga lebih tinggi dari sebelum dia mengalami pergumulan terhadap pekerjaannya. Nah, itulah pergumulan yang kita akan perjuangkan dan kita alami di sepanjang kehidupan kita. Dan biarlah pertumbuhan inilah, grafik inilah yang perlu kita perjuangkan bersama sebagai orang-orang Kristen. Dan ini juga diinginkan oleh Paulus kepada jemaat Kolose, di mana mereka bisa jatuh bangun, mengalami ancaman, tantangan, tapi grafik pertumbuhan rohani mereka itu semakin hari semakin bertambah baik di dalam Tuhan, ya, semakin tinggi. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, Bapak Ibu? Jadi orang yang tetap bertumbuh di masa sulit itu mengajarkan kepada kita malam hari ini, ingatkan saya dan Bapak Ibu semua, bahwa kita ini mempunyai tanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani kita masing-masing. Karena setiap orang pasti mempunyai pertumbuhan rohani yang berbeda-beda atau tingkat kedewasaan yang berbeda-beda. Makanya Paulus pernah mengatakan bahwa ada orang Kristen yang masih kanak-kanak rohaninya. Bukan usianya kanak-kanak, tapi kerohaniannya seperti kanak-kanak. Tapi ada juga orang Kristen yang semakin dewasa di dalam rohani. Jadi kita harus mempunyai sebuah tanggung jawab nih terhadap pertumbuhan rohani kita. Demikian pula dengan jemaat Kolose yang punya tanggung jawab supaya mereka tetap dengan sengaja memajukan kemajuan rohani mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, kita diingatkan sama-sama bahwa kita harus dengan sengaja memilih untuk berproses dan juga untuk bertumbuh. Kenapa? Karena nggak ada pertumbuhan rohani yang instan, apalagi otomatis terjadi. Nah, seringkali kita mementingkan seberapa cepat kita ini bertumbuh. Kita mulai baca Alkitab ngebut, mulai berdoa rajin-rajin, mulai melayani, tapi kita nggak memikirkan seberapa kuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi orang bisa bertumbuh kalau dia sengaja memilih untuk bertumbuh. Jadi orang itu nggak mungkin bisa mempunyai kehidupan doa yang baik kalau orang itu nggak sengaja mau membangun kehidupan doa yang baik. Orang itu nggak mungkin bisa semakin banyak mengasihi orang lain kalau dia nggak sengaja mau hidup dalam kasih Tuhan dan mau membagikan kasih itu. Orang itu nggak mungkin bisa belajar mengasihi jika dia terluka
kalau orang itu nggak sengaja memilih untuk mengampuni dan mengasihi orang yang melukai hatinya. Jadi Bapak Ibu, kita harus sengaja nih. Makanya Paulus menggunakan kata hendaklah, 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 dan hendaklah. Kamu harus sengaja tiap hari untuk berproses dan juga bertumbuh bersama Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita bertumbuh nih, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata pemazmur. Bukan seperti sekam yang terbang mengikuti arah tiupan angin. Ya ternyata orang yang bertumbuh secara rohani tiap hari bukan berarti dia nggak punya kelemahan. Bukan berarti dia nggak pernah jatuh. Tetapi pertumbuhan rohaninya semakin hari semakin meningkat. Dan dia semakin tertanam kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang bukan cuma kokoh, yang bukan cuma kuat, tapi asupannya terus ada sehingga dia terus berbuah. Nah, sekalipun di musim kemarau, ketika aliran airnya mulai berkurang, tapi tetap dia berbuah, tetap dia bertumbuh. Kenapa? Karena dia tertanam di tepi aliran air yang tetap ada begitu. Nah, kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, maka kita seperti pohon yang merekat, tertanam kuat di dalam Tuhan. Meskipun kita punya persoalan, kita masih bergumul dengan berbagai macam peristiwa yang mendukakan kita, tetap ada asupan, aliran air cinta Tuhan, pengharapan Tuhan yang menguatkan kita tiap hari. Nah, tapi kalau kita nggak bertumbuh nih, nggak sengaja memilih untuk bertumbuh, kita akan seperti sekam yang kemana arah angin bertiup, dia akan mengikuti Bapak Ibu. Ketika orang hidup dalam ketakutan, dia ikut takut. Ketika dia berduka cita, dia betul-betul dikendalikan oleh duka cita yang dia alami. Maka Paulus bilang kepada jemaat Kolose, jangan sampai ajaran sesat itu mengancam kalian. Kalian harus tetap kuat seperti aliran air begitu, sehingga nggak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu, inilah hasil atau orang yang bertumbuh di masa sulit. Ya, dia akan semakin kuat dan tetap menghasilkan buah dalam keadaan sulit apapun dalam hidupnya. Kalau dia tadi itu bertumbuh dalam Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita sampai hari ini? Sejak kita jadi orang Kristen sampai hari ini. Ya, jadi pertanyaan saya adalah bukan berapa lama nih Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen ya. Saya kalau hitung-hitung dari saya percaya Tuhan Yesus ketika saya dari Buddha itu tahun 98 saya percaya Tuhan dan dibaptis. Ya, kurang lebih berarti saya sudah hampir 21 tahun saya menjadi orang Kristen. Tapi bukan itu yang penting, bukan berapa lama nih saya menjadi orang Kristen, tapi bagaimana nih keadaan rohani kita seiring usia kita menjadi orang Kristen. Tadi kalau Bu Vita menggambarkan bahwa semakin kita bertumbuh dewasa secara fisik itu harusnya semakin kita pun bertumbuh semakin baik dalam karakter kita. Makanya orang bilang kamu masih anak-anak begitu ya. Artinya dia belum bisa mengambil sebuah sikap yang baik dan bijak. Nah, ketika orang itu bisa mengambil sebuah sikap yang bijak, dikatakan nanti kalau kamu dewasa, kamu akan mengerti nih bagaimana jadi orang tua, kamu akan mengerti bagaimana itu namanya bekerja keras, begitu ya. Seakan-akan kita ingin bilang seiring bertambahnya usia, maka anak itu pun akan bertumbuh semakin bijak dan semakin dewasa. Nah, harusnya begitu juga Bapak Ibu. Semakin lama usia kita jadi orang Kristen, maka harusnya semakin pula kita ini bertumbuh makin kuat di dalam Tuhan. Jadi saya dengan Pak Thomas, tentu Pak Thomas lebih bertumbuh rohaninya ketimbang saya. Sama-sama bertumbuh, tapi pengalaman kehidupan Pak Thomas lebih lama daripada saya menjadi orang Kristen, seperti itu. Yang kedua, masihkah kita memeriksa kesehatan rohani kita? Atau kita ini hanya sibuk atau aktif secara rohani, tapi nggak mengalami pertumbuhan rohani. Nah, ada orang Bapak Ibu dia melayani Tuhan, ada orang dia tekun baca Alkitab, dia tekun berdoa, tapi dia nggak mengalami pertumbuhan rohani.
dia nggak merasakan hidupnya makin baik nih. Nah, apa yang salah? Padahal dia melakukan semua kegiatan rohani. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, Bapak Ibu, kita perlu memeriksa diri kita. Bukan salah baca Alkitabnya, bukan salah berdoanya, tapi mungkin ada yang salah dengan diri kita. Kenapa kalau kita melayani, kita nggak mengalami pertumbuhan rohani? Jangan-jangan kita salah melayani gitu. Kenapa kalau kita baca Alkitab, kita berdoa, kita beribadah pun secara onsite maupun online, kenapa kita nggak bertumbuh secara rohani? Ada yang salah mungkin dengan diri kita. Jadi betul ya, tadi sharing Pak Thomas, kita harus memeriksa kesehatan rohani kita. Supaya kita ini semakin terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan ketiga Bapak Ibu, buah seperti apakah nih yang dirasakan, dilihat, ataupun dialami oleh orang-orang yang berada di sekitar kita dari hasil pertumbuhan rohani kita. Kalau Bapak Ibu ingin tahu dengan jelas ya, secara sederhana, apakah Bapak Ibu jadi orang Kristen sudah bertumbuh semakin baik, tanyalah sama orang yang hidup bersama dengan kita, yaitu pasangan kita. Tanyalah suami, istri kita yang tinggal serumah, atau anak kita mungkin, atau mungkin pembantu kita sudah lama ikut kita, tanya. Setelah kamu melihat saya nih, dari tahun ke tahun jadi orang Kristen, apakah saya hidup makin baik nggak jadi orang Kristen? Atau apakah saya makin bertumbuh, makin baik nggak dalam Tuhan? Mereka bisa menjawab apa yang kita ingin tahu. Karena merekalah yang melihat, merekalah yang merasakan, dan merekalah yang mengalami dampak dari pertumbuhan rohani kita. Kalau kita bertumbuh dengan baik dan semakin sehat, percayalah, maka sikap, kata, perbuatan hidup kita pun akan menjadi berkat bagi orang-orang hidup bersama dengan kita. Ya mungkin istri akan mengatakan, Papa sekarang makin bersabar. Bukan berarti kita nggak marah, tapi sudah mulai jarang marah dibandingkan sebelumnya. Mama sekarang udah mulai belajar makin tekun berdoa. Bukan berarti sebelumnya dia nggak berdoa, tapi dia makin tekun berdoa. Karena orang-orang yang berada bersama kita yang paling tahu siapa kita, dan mereka lah bisa memberikan tanda petik penilaian untuk memberitahukan kepada kita apakah kita ini bertumbuh sehat secara rohani atau tidak, Bapak Ibu. Nah, kira-kira itulah hal yang saya sampaikan tentang bertumbuh secara rohani yang saya jelaskan di awal. Ini membawa saya dan Bapak Ibu semua untuk kembali mengingat, memeriksa, mengevaluasi, dan terus-menerus memacu pertumbuhan rohani kita dalam keadaan apapun. Ya, sebelum kita masuk kepada komitmen, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin melengkapi, termasuk dari para pendeta, silakan melengkapi bahan saya ini atau ingin menambahkan, silakan. Karena kita sama-sama belajar untuk bertumbuh. Silakan Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada doa komitmen. Shalom, Pak Lukman. Ya, shalom. Kak Lasmaria ya? Iya. Ya, gimana Kak? Saya Lasmaria. Saya mau sharing mengenai pertumbuhan iman gitu kan. Yang saya temukan bahwa pertumbuhan iman itu nggak sembarang. Memang Tuhan sudah kasih gitu, maksudnya Tuhan sudah taruh itu. Saya mengalami untuk pertumbuhan iman itu gimana ya? Aku sharing sedikit lah ya. Boleh Kak. Sebenarnya pertemuan ilahi yang pertama kali kita bisa bertemu sama Tuhan, maksudnya bisa kita kudus sama Tuhan, bisa kita tahu firman-Nya di dalam kitab itu. Aku mengalami mengenai pertobatan lahir baru. Disitulah yang berbeda. Yang dulunya saya rajin ke gereja, orang tua saya adalah pendeta penatua gitu. Tapi hidup dalam kehidupan itu siklusnya nggak berarti, maksudnya rutin lah untuk baca kitab juga diajarin gitu kan. Udah itu kita ada doa bareng-bareng sama keluarga. Kalau kedisiplinan ya jadi atur gitu kan. Tapi ada hal yang aku nggak ngerti. Baca Alkitab tuh sebagai dongeng aja, bukan jadi sebagai rutinitas kehidupan gitu. Bukan jadi
apa ya, buah roh, maksudnya bukan jadi makanan rohani setiap hari, tapi malah momok sebagai apa, tuntutan gitu, atau liturgi gitu, atau aturan, bukan lagi kerinduan dari hati sendiri. Itu yang buat, oh ya, pertumbuhan iman itu, pertumbuhan bersama Tuhan itu bukan diibarati dengan rutinitas yang kehidupan yang nggak hidup gitu. Malah aku dapatkan ya ini pertobatan lahir baru. Aku dulu baru 2 tahun ini lah aku bertobat lahir baru, bertemu sama Tuhan gitu kan. Maksudnya pertemuan ilahi yang benar-benar aku melihat dosaku di mana gitu, di mana aku bisa koreksi, bagaimana aku bersikap jadi hamba Tuhan atau murid Tuhan yang benar-benar siap dipanggil untuk mau melayani Tuhan gitu kan. Aku baru selama berjalannya waktu, ya jujur setelah di dalam perkuliahan kan kita suka dengan kegiatan PMK dan kegiatan pemuda, tapi nggak hidup gitu, maksudnya cuman ya hura-hura anak remaja aja, hura-hura anak pemuda aja, tapi nggak hidup gitu. Setelah aku temukan pertobatan lahir baru, akhirnya aku temukan semuanya jawabannya. Pertemuan ilahi, ya pertobatan lahir baru itu. Ya pas banget, pertumbuhan rohani lah, aku mengerti betapa pentingnya kita bersama-sama Tuhan, betapa bukan karena apa ya, tuntutan oleh pendeta ataupun tuntutan oleh orang tua, tapi memang kita sendiri gitu, secara pribadi. Memang benar-benar Tuhan tuh udah taruh kamu tuh harus kayak gini gitu, dan kamu nggak bisa hidup sendiri. Maksudnya kamu udah dapatkan pertumbuhan rohani itu nggak bisa cuman kamu untuk kamu, tapi kamu harus tuangkan seperti apa yang dikatakan Tuhan, memikul salib setiap hari. Itulah, oh ya, seperti apa Tuhan? Kadang kita bertanya, tapi aku merasakan Tuhan, aku mau memikul salib seperti setiap hari. Seperti apa Tuhan? Begitu. Akhirnya Tuhan menciptakan banyak hal. Ya, maksudnya orang-orang yang sudah satu tim, satu gereja gitu kan, untuk berpartisipasi, untuk berjalan sama-sama Tuhan dengan firman-Nya, ya dengan memberitakan kebenaran Tuhan, ya Injil gitu. Karena segala sesuatu pengetahuan ataupun kekuatan ya Tuhan hanya Injil gitu. Itu yang buat aku, wow, ini yang benar-benar berkobar. Banyak gereja yang saya ketemukan hanya untuk melihat-lihat saja, nggak bisa aku hidupin. Ya itulah Tuhan, ya memang awal pertama aku bisa pertemuan ilahi itu ya berseru sama Tuhan, maksudnya minta doa. Bapak, aku nggak sanggup lagi untuk hidup bilang itu. Dulu dalam pertemuan ilahi itu memang benar-benar Tuhan tuh kasih teguran yang benar keras, yang buat aku harus bangkit, yang buat aku harus benar-benar nggak bisa ngandalin manusia, nggak bisa ngandalin manusia, memang benar-benar Tuhan saja yang bisa andalkan. Kekuatanku sendiri nggak bisa, orang tuaku nggak bisa. Akhirnya Tuhan kasih jawaban yang benar-benar wow, yang nggak kelihatan jadi kelihatan, maksudnya yang ilahi bisa kita lihat ilahi itu gitu, yang benar-benar apa mujizat yang terjadi dalam kita pribadi itu ada. Itu yang buat aku merdeka kan dosa gitu, akan kenapa Tuhan datang ke dunia ini, kenapa Tuhan bisa berkorban memberi contoh untuk manusia sampai sekarang. Ya harus seperti ini ternyata. Ya aku nikmatin pertobatan lahir baru, ya Roh Kudus itu yang berbicara, bukan lagi pemikiran kita atau pengetahuan kita dalam pengetahuan Alkitab, tapi memang benar-benar hidup di dalam Alkitab itu dan mau berkarya di dalam Injil itu. Enggak apa ya, bukan karena kehebatan kita untuk menyampaikan firman, tapi kalau Tuhan berbicara di situ kita akan, tanpa kita bicara Alkitab pun pikiran dan mulut kita langsung spontan. Itu yang buat aku pertumbuhan yang benar-benar bukan karena umur, bukan karena batasan umur kita seberapa kuat ya, tapi benar-benar dari kitanya gitu, dari Tuhan sudah tetapkan kita dipanggil gitu untuk jadi. Ya itulah yang buat aku apa ya, mengenal Tuhan yang benar-benar mau bertumbuh di situ. Tuhan berbicara. Roh Kudus itu bicara secara pribadi gitu ya.
jadi murid Tuhan itu memang nggak mudah. Tapi ya selama kita mau berkarya, selama kita mau meminta dan mau berkarya di dalam Injil, akhirnya kita tahu dan setiap hari itu akan haus bahwa kita kalau kita tidak menginjil kita akan haus. Akhirnya jatuhnya kita untuk menginjili kita diri sendiri, untuk menguatkan kita bagaimana bangkit untuk jadi panglimanya Tuhan, ya kayak tadi Paulus kan menyampaikan ke jemaat Kolese gitu kan. Kolese ya, aku lupa. Jemaat Kolose Kak ya begitu ya. Itu. Ya, jadi memang betul Kak ya. Jadi intinya adalah kalau kita punya hati yang semakin mengasihi Tuhan, kita rindu semakin memuliakan Tuhan, maka kita akan membawa diri kita semakin bertumbuh begitu. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa membawa kabar baik, itu memperjumpakan orang dalam perkataan, tindakan kita kepada Kristus kalau kita mengalami namanya pertumbuhan rohani. Oke. Terima kasih Kak buat sharingnya, Kak Lesmaria ya, selamat datang dan bergabung di GKI Sangkra dan Pendaki ya. Oke Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau sharing silakan ya, kita selesaikan dulu kena jam 8 begitu ya. Nah, jadi komitmen kita gampang Bapak Ibu. Komitmen kita adalah kita harus tahu apa yang selama ini membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kita harus berjuang menjaganya, memeliharanya dengan baik. Dan kedua, kita juga harus tahu apa yang seringkali membuat kita itu terhambat pertumbuhan rohaninya. Mungkin malas berdoa ya, semua diawali dengan kata malas. Malas beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas berbuat baik, semua kata malas gitu ya. Dan kita harus membuang hal-hal itu supaya kita ini tidak stagnan, tapi terus bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani, agar hidup kita bukan cuma makin cinta Tuhan, tapi ya mengenal Tuhan, tapi juga makin menjadi berkat. Jadi komitmen kita bisa sangat banyak Bapak Ibu. Nah, tetapi saya ingin memberikan satu momen yang bisa kita gunakan untuk melakukan semua yang saya bahas malam hari ini. Bagaimana kita memeriksa rohani kita, dan juga satu momen kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Bukan berarti selama ini nggak bertumbuh Bapak Ibu ya, tapi kita semakin bertumbuh. Nah, momen itu yang akan kita jalani sebentar lagi, yaitu momen masa Prapaskah, Bapak Ibu. Kita akan mulai memasuki masa Prapaskah di dengan ibadah Rabu Abu pada besok Rabu ya. Nah, masa Prapaskah itu adalah sebuah masa kita menapaki kembali, menelusuri ya, menghayati kembali apa karya pelayanan, penderitaan, kesengsaraan, dan kematian Kristus. Sebuah penghayatan yang membawa kita kembali bertanya sama diri kita, bukan cuma apakah kita sudah mengasihi Tuhan, apakah kita sudah menyangkal diri, tapi juga membawa kita bertanya apakah kita ini sudah semakin bertumbuh dalam karya Kristus, dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya, dan dalam kematiannya. Nah, ini sangat momen yang sangat menarik. Dan momen ini dapat kita lakukan, nikmati, untuk mengalami pertumbuhan rohani, juga memeriksa rohani kita, dimulai dengan bertobat Bapak Ibu. Ya, ibadah Rabu Abu, ibadah merupakan ibadah pertobatan. Nah, dikala kita bertobat nih, bertobat itu berarti kita itu kembali mengarahkan hidup kita, mengarahkan antena kita kepada Tuhan, kembali mengakarkan hidup kita kepada Tuhan, maka pasti kita akan semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan ini momen yang akan kita gunakan, di mana kita akan bersama-sama belajar memasuki pertobatan hidup kita, supaya kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di mana selama 40 hari, Bapak Ibu, kecuali hari Minggu, 40 hari, dimulai dengan ibadah Rabu Abu, kita akan say no and say yes. Kita akan berpantang dan berpuasa, say no. Kita akan mengatakan tidak kepada hal-hal yang membawa kita jauh dari Tuhan, yang merusak relasi kita, yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Apakah emosi yang mudah marah, kebohongan, perbuatan-perbuatan dosa, apakah itu kekhawatiran, hal-hal yang kita tahu membawa kita jauh dari Tuhan, kita akan berpantang dan juga berpuasa, ya, supaya kita ini bisa semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tapi 40 hari itu bukan cuma say no, tapi juga say yes, Bapak Ibu.
Tiap hari kita akan berbagi dan juga hidup berbuat kepada orang-orang bersama dengan kita ataupun orang yang berjumpa dengan kita. Ya, ada orang mengatakan 40 hari berbuat kebaikan, begitu ya. Nah, kenapa orang yang bertumbuh itu bisa bertumbuh ketika dia tidak hanya mengatakan tidak, tapi juga mengatakan yes. Karena itulah pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani bukan cuma berpandang dan berpuasa, tapi juga melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Tadi kata Paulus, hendaklah engkau tetap teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan tetaplah hatimu berlimpah dengan syukur. Ya, selama 40 hari kita akan belajar, mungkin melakukan sesuatu yang jarang kita lakukan kepada pasangan kita, kepada anak kita, ya. Mungkin kita akan juga menelpon sahabat kita yang jarang kita doakan. Kita telepon, kita tanya apa yang bisa saya doakan untukmu hari ini, ya. Kita berbagi kebaikan, kita menyatakan pekerjaan baik, dan kita sungguh-sungguh hidup berbuat dalam kata, perbuatan, dan perilaku kita. Nah, dengan momen ini, selama 40 hari, kita belajar memeriksa diri kita, dan kita akan mengalami namanya pertumbuhan rohani. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, Bapak Ibu. Jadi bagi saya ini momen yang sangat baik, ya. Bapak Ibu bisa memikirkan atau juga mengikuti arahan dari Panitia Paskah, bagaimana 40 hari berbuat kebaikan, bagaimana berpantang dan berpuasa. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, percayalah, dari kebiasaan yang baik akan melahirkan sebuah karakter yang baik. Kalau kita mulai belajar untuk melakukannya, ya, berpantang untuk nggak mudah marah, berpantang nggak mudah curiga, berpantang nggak mudah negative thinking, gitu ya, berpantang tidak bergosip, gitu ya, tapi belajar untuk berkata jujur, belajar berbagi berkat, belajar memberi kepada orang yang membutuhkan, meskipun orang itu nggak tahu, tapi kita belajar berbagi kebaikan. Nah, momen inilah dapat kita pakai untuk mempraktekkan apa yang saya bahas pada malam hari ini, ya. Dengan masa prapaskah, kita 40 hari mulai Rabu Abu, kita akan berpantang dan berpuasa, say no dan juga say yes, kita akan berbagi dan juga hidup berbuah. Nah, diawali dengan pertobatan. Dengan bertobat, kita akan mengalami hidup yang semakin berakar, bertumbuh dan juga berbuah di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi selamat mempersiapkan diri memasuki masa prapaskah, dimulai dengan ibadah Rabu Abu, dan juga berpantang dan berpuasa, berbagi kebaikan dan berbuah, dimulai juga dengan ibadah Rabu Abu selama 40 hari. Ya, silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang mau bertanya atau para pendeta mau menambahkan, kita masih punya waktu 17 menit sebelum 8:30, begitu ya. Kalau tidak ada, mereka saya kembalikan kepada Dinar nanti. Ya, mungkin sambil Bapak Ibu berpikir kalau mau menambahkan dari para pendeta, dari Bapak Ibu semua, kita akan berdoa dulu, ya, mengakhiri sharing saya dulu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya dan kita akan tutup oleh hostnya Kak Dinar, begitu ya. Mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih kami belajar bersama pada malam hari ini. Pentingnya kami dengan sengaja memperhatikan dan juga memeriksa kesehatan rohani kami. Ya Tuhan, mampukan kami, tanamkan di hati kami, kehidupan kami, sebuah kerinduan untuk semakin bertumbuh serupa dengan Tuhan, berproses semakin serupa dengan Tuhan, berjalan makin erat dengan Tuhan, melangkah makin kuat bersama Tuhan, dalam keadaan apapun yang kami lewati di sepanjang kehidupan kami, dalam berbagai masa kehidupan, masa yang menyenangkan maupun masa yang mendukakan, dalam berbagai kenyamanan hidup berkat Tuhan yang melimpah, maupun dalam pergumulan persoalan yang kami hadapi. Biarlah sampai akhir hidup kami, Engkau menjumpai kami, menjadi seorang murid Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh dan selalu bertumbuh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar mempraktekkan yang kami bahas malam hari ini, dikala kami akan menjalani 40 hari masa untuk kami menyangkal diri, belajar bertobat dengan berpantang dan berpuasa, dan juga belajar berbagi kebaikan dan juga hidup berbuah kepada keluarga kami mungkin, kepada sahabat kami, dan orang-orang yang kami doakan dan kami komitmen untuk memberikan kebaikan kepadanya. Tuhan berkatilah kesehatan kami semua,
Dan biarlah di tengah-tengah berbagai macam bencana yang terjadi di negara kami terus berdoa biar Engkau menyatakan belas kasihan-Mu dan juga pertolongan Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk pendalaman kami malam hari ini, dan biarlah makin hari kami mendaki, makin bertumbuh dekat dengan Tuhan. Dalam Kristus kami bersyukur dan juga berjuang senantiasa untuk dengan sengaja menumbuhkan kerohanian kami. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang masih mau bertanya atau ada yang mau sharing dari Bapak Ibu Pendeta juga mau menambahkan, silakan. Ya, ditunggu selama beberapa detik. Kalau tidak ada nanti silakan Kak Dinar yang akan memimpin acara selanjutnya. Dari Pak Budi, ya, Budianto mau bicara Pak. Di-unmute dulu Pak mic-nya. Oke, Pak Agustus Budianto, silakan Pak. Iya. Iya. Dalam pengalaman sehari-hari, pertumbuhan kerohanian kita itu pasti up and down. Naik dan turun. Dan sebagaimana tadi Pak Lukman katakan, yang positif itu adalah naik turun tetapi grafiknya menuju ke atas. Jadi bertumbuh. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau pada suatu saat kita mengalami kehidupan kerohanian yang down, apa yang harus kita lakukan? Karena yang bisa menilai pertumbuhan kehidupan kerohanian seseorang itu menurut saya hanya Tuhan, bukan orang lain. Bagaimana Tuhan menilai kita, itulah yang paling baik. Nah, kalau kita dalam hati merasa, saya saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang down, apa yang seharusnya saya lakukan? Terima kasih, Pak Lukman. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi kata kuncinya adalah kita berproses Pak. Berproses tetap hidup mencari Tuhan. Kalau ingat pendaki yang minggu lalu, yaitu di tengah-tengah kebingungan, kondisi sulit yang dihadapi oleh Habakuk, tetap dia datang mencari jawabannya dari Tuhan. Dan akhirnya dia bisa beria-ria hatinya karena dia tetap menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Ya, sedang apapun hidup kita, tetap kita, ya mau nggak mau memang nggak gampang, tapi dikala kita nggak sanggup, ya seperti kata, ya seorang pernah bilang sama saya, dikala kamu nggak sanggup, genggam tangan Tuhan, dikala engkau down, berdoalah, Tuhan genggamlah tanganku, karena aku lagi nggak kuat, aku lagi down. Jadi kejujuran dan sebuah proses kita mau bersama Tuhan itu sangat penting untuk kita jujur, karena memang kita nggak sanggup ya. Saya pernah cerita bahwa ketika papa saya meninggal, saya nggak sanggup tuh melewati masa duka itu. Ya, saya sampai tidak bisa merasakan penghiburan Tuhan begitu. Tetapi di titik itulah saya belajar berproses dan berdoa, Tuhan tolonglah saya. Saya betul-betul down dan saya nggak bisa keluar dari masa duka ini tanpa Engkau. Dan seiring itu Tuhan memampukan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan, sukacita, penghiburan, dan juga pertolongannya kita mampu bangkit dari down-nya kita. Dan kita mampu berproses keluar dari hal yang sulit itu, bahkan bertumbuh menjadi semakin dewasa. Nah, saya memang tidak mengatakan 100% bahwa yang menilai kita bertumbuh atau enggak itu adalah orang lain. Tapi saya hanya mengatakan begini, orang yang bisa melihat pertumbuhan rohani kita, tanda-tanda kita bertumbuh atau tidak, memang pertama-tama Tuhan yang paling tahu. Tapi yang kedua, orang-orang yang hidup bersama kita juga bisa tahu apakah kita ini bisa sudah semakin baik bertumbuh atau enggak. Ya, misalnya saya kalau ulang tahun itu pasti tanya sama istri saya, selama saya setahun ini bertambah usia, apa yang kau lihat baik dari saya dan apa hal yang masih enggak baik dari saya. Karena dialah yang tahu apa yang berubah dalam diri saya. Meskipun saya tetap setia melayani, tetap berdoa, baca firman, tapi dialah yang betul-betul tahu bagaimana pertumbuhan rohani saya. Jadi saya masukkan tadi seperti itu, Pak.
Betul memang kata Pak Agustinus ya, yang tahu paling jelas adalah Tuhan, yang paling tahu siapa kita, seberapa kuat kita bertumbuh. Tapi orang-orang bersama kita bisa menolong kita, membantu kita untuk memeriksa pertumbuhan rohani kita. Supaya jangan sampai kita hanya sibuk rohani, tapi ternyata kita nggak sehat rohani. Ya buktinya kan ada jemaat yang pernah mungkin cerita atau mungkin pernah berbagi protes begitu ya. Wah, ternyata suami saya rajin ikut paduan suara, tapi di rumah suka marah-marah begitu. Ya harusnya orang ketika melayani itu kan makin bertumbuh, makin baik, tapi kok bisa begitu? Nah, itu ada sesuatu yang salah begitu. Kira-kira begitu Pak Agustinus ya. Silakan kalau dari para pendeta bisa menambahkan pendapat saya atau melengkapi, silakan. Ada pertanyaan Pak dari Pak Suryo Dika di kolom chat. Saya bacakan ya. Jadi penilaian tadi yang berkaitan juga masih sama dengan Pak Budi ya. Jadi penilaiannya orang lain yang di sekitar atau Tuhan. Kalau Tuhan, apakah bisa jawab audible? Ya, jadi Pak Suryo dibuat gampang-gampang saja ya jawabannya ya. Jadi memang pertumbuhan rohani itu pertama bicara tentang saya dengan Tuhan. Tuhan tahu, saya pun tahu dengan jujur. Kalau memang saya sadar saya makin cinta Tuhan, makin tekun, berdoa, makin ingin ada sebuah kehausan untuk berubah makin baik, boleh dibilang kita bertumbuh. Tapi kalau kita tahu dengan sadar, kok saya makin malas ya, sekarang kok ibadah kok rasanya nggak ada niat begitu, saya makin mudah marah, tersinggung, berarti ada yang salah, there's something wrong with me. Dan itu perlu kita periksa diri kita di hadapan Tuhan. Dan percayalah, memang Tuhan nggak langsung jawab dari surga begitu ya. Tapi Tuhan bisa jawab dengan memberikan kita kepekaan rohani. Sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa aku ini salah nih, aku harus berubah gitu. Aku itu harus belajar meninggalkan kebiasaan ini. Dan ingat yang kedua, Tuhan juga bisa pakai siapa saja dan apa saja. Termasuk orang-orang terdekat kita untuk memberitahukan kepada kita. Ya, karena boleh jujurlah kita semua ini pasti menggunakan topeng ketika kita keluar rumah, berjumpa dengan orang di luar rumah kita. Tetapi kita nggak mungkin bisa menggunakan topeng sepandai-pandainya kita menyembunyikan sesuatu. Tetap orang-orang hidup bersama kita, istri kita, suami kita itu pasti tahu siapa kita. Ya orang bilang sampai bau kentutnya pun dia tahu gitu ya, karena udah tinggal serumah, sehari-hari berjalan. Nah, Tuhan bisa pakai mereka untuk memberitahukan kepada kita gitu loh. Misalnya dia ingatkan kita, kenapa sih Pap, kamu selalu malas beribadah di hari Minggu? Dia kan tahu dengan jelas buat tiap Minggu kita nggak lihat ibadah secara online, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Dia mengingatkan seperti itu. Jadi tadi saya tegaskan lagi Pak Surya, jadi keluarga itu orang terdekat kita hanya menolong kita, membantu kita untuk bisa kita ini melihat pertumbuhan rohani kita. Ya, ingat ya, kata kuncinya adalah menolong dan membantu supaya kita ini bisa memeriksa diri kita dengan baik. Begitu. Mari Kak Bu Erni, Pendeta Erni, silakan. Iya, saya kira apa yang disampaikan Pak Luki tadi bagus ya, artinya begini. Memang kita maupun orang lain tidak terlalu atau jadi ukuran untuk menilai kita atau menilai seseorang. Kita juga menjadikan ukuran diri kita untuk menilai seseorang, tetapi maksudnya begini, adalah baik untuk kita terus berusaha untuk grafik pertumbuhan iman kita yang berujung pada pembentukan karakter seperti Kristus itu terus berjuang begitu. Nah, orang-orang di sekitar kita memang dapat membantu. Kira-kira contoh ya, tadinya saya pelit umpamanya. Akan bisa nih, makin ke sana itu bisa dievaluasi ini masih tetap pelit atau sudah agak sedikit lebih berkemurahan, kan bisa juga begitu ya. Jadi saya kira itu juga baik lah ya, itu justru Tuhan juga kirim orang-orang di sekitar kita termasuk anggota keluarga kita untuk kita ini saling mendukung di dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus yang ujungnya itu adalah karakter Kristus. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan iman kita ini kan
bisa terjadi di dalam dua situasi. Yang pertama adalah situasi baik. Jadi ketika situasi baik, hidup kita aman dan sebagainya, itu sebetulnya cara Tuhan juga atau bisa dipakai untuk pertumbuhan kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan. Tetapi di masa sulit, ya seperti tema kita hari ini, di masa sulit itu juga bisa menjadi kesempatan gitu, momen untuk pertumbuhan kita makin makin naik. Nah, seperti yang dialami oleh Elia maupun Yeremia, ya, ketika mereka ada relasi yang sulit bahkan dengan Tuhan, ya, Yeremia pernah merasakan Tuhan itu curang pada dia begitu. Itu bukan berarti saat itu sedang down dia. Artinya bukan berarti pada waktu itu dia meninggalkan Tuhan dan imannya menjadi terpuruk. Saya kira kok enggak, ya. Termasuk Elia juga, ketika Elia sangat putus asa, itu juga tidak berarti bahwa Elia ini sedang jatuh. Tetapi memang relasi dengan Tuhan itu kan relasi yang unik sekali, ya, yang dinamis begitu. Nah, jadi ada pergumulan, ada kesedihan, ada persoalan, tapi justru ini bisa menjadi dorongan yang kuat untuk terus menaik begitu loh imannya. Dan di situ pembentukan karakter makin kuat menurut saya, gitu ya. Jadi situasi baik dan situasi tidak baik, kesempatan untuk pertumbuhan iman kita terus berjalan. Ya, dan orang-orang di sekitar kita bisa menjadi memberi feedback yang membantu kita untuk koreksi dan koreksi. Begitu ya. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pendeta Erni yang sudah melengkapi dan menambahkan. Ya Bapak Ibu, karena sudah mau 8:30, nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut silakan japri saya ya, lewat WA, mau telepon ya silakan ya, untuk bisa di Warta Jemaat. Silakan Kak Dinar yang akan menyampaikan pengumuman dan salah satunya. Ya, terima kasih kepada Pendeta Lukman yang sudah membawakan tema hari ini. Kita diingatkan untuk tetap bertumbuh di masa yang sulit, dikuatkan imannya, memiliki pengharapan yang kuat sehingga pandemi ini boleh kita lalui dengan pengharapan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Baik, terima kasih untuk Pendeta Lukman yang boleh menemani kita di malam hari ini. Seperti biasa, ada beberapa info Bapak Ibu bisa saksikan. Satu iklan untuk Rabu Abu. Kami turut mengundang Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari untuk bergabung bersama dengan ibadah kami GKI Sangra Solo untuk ibadah Rabu Abu minggu depan, tepat di tanggal 17 Februari 2021 pada pukul 6:30 malam. Jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel GKI Sangra supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi dan ada tanda lonceng untuk mengingatkan ibadah-ibadah atau konten yang akan kami terus update. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk ada doa malam bersama ya, yang diadakan setiap hari Kamis malam. Ajak segenap keluarga untuk bersama-sama melakukan doa malam bersama.
kita bersehati membawa setiap pokok-pokok doa sebagai bentuk dukungan di tengah masa pandemi. Demikian pendaki malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti pendaki di minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat menjalani kehidupan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.